Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali memperkuat posisi diplomatik Indonesia di Eropa melalui kunjungan kenegaraan ke Rusia guna mengamankan stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Fokus utama lawatan ini adalah untuk mentransformasi komitmen awal dengan Presiden Vladimir Putin menjadi perjanjian kontrak jangka panjang yang mengikat, di mana pemerintah Indonesia kini mendorong keterlibatan Menteri Teknis dan diplomat ahli untuk memastikan kerjasama strategis tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara serta kepentingan nasional yang konkret. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 15 April 2026 dengan tema Menanti Hasil Nyata dari Rusia. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Febrian. Ya, ini kan sebenarnya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bukan kali pertama sejak dilantik. Apa makna pertemuan untuk kali ini, Mas Aris? Ya, kita harus lihat momentum-momentumnya ya kan. Pertemuan pertama apa momentumnya dan saat ini seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lihat kan kunjungan Rusia ke Rusia dan Perancis dalam satu rangkaian perjalanan ini mengirim pesan diplomatik yang kuat menurut saya itu bahwa Indonesia itu berbicara kepada semua pihak. Indonesia itu tidak terjebak polarisasi global dan Indonesia menjaga kemandirian strategisnya. Ini kan pertanyaannya bukan lagi bahwa apakah Indonesia berpihak, tapi bagaimana Indonesia memastikan kepentingan nasional tetap aman di tengah kompetisi global yang semakin keras. Dan disinilah diplomasi presiden menjadi instrumen utama menurut saya. Kemudian ada yang kita perlu garis bawahi adalah kerjasama ini termasuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Betul. Apakah ini bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga itu? Ya, kan seperti kita tahu, kita lihat rangkaian-rangkaian apa yang terjadi kan saat ini. Kita tahu bahwa pasokan energi dunia terganggu dengan konflik Iran dengan Amerika dan Israel. Dan kalau tadi kita bicara geopolitik menentukan arah dunia, maka ekonomi menentukan kesejahteraan rakyat. Dunia saat ini menghadapi perlambatan ekonomi, gangguan rantai pasok, ya kan. Dan di situ Indonesia menurut saya tidak boleh pasif. Kerjasama dengan Rusia dapat dibaca sebagai langkah pragmatis dari Indonesia. Kita tahu Rusia merupakan pemain utama di energi, pupuk, gandum, dan komunitas-komunitas strategis dunia lainnya. Dan bagi negara berkembang seperti Indonesia, saya kira stabilitas harga pangan dan energi jauh lebih penting daripada simbol-simbol politik. Ya, kalau kita lihat dari gestur, sepertinya juga Presiden Prabowo Subianto ini cukup dekat ya dengan Vladimir Putin. Nah, apakah kedekatan ini juga semakin memperlancar, Mas Aris, antara kerjasama yang akan kita jalin antara Indonesia dan juga Rusia? Ya, kalau tadi Febrian katakan kan sejak dilantik ini bukan yang pertama kali Presiden Prabowo berkunjung dan bertemu dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Kalau kita lihat dari itu memang kita bisa simpulkan bahwa ada kedekatan di antara keduanya untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih intens untuk kemudian menghasilkan kerjasama kesepakatan yang bisa membawa Indonesia bertahan dalam kondisi saat ini terutama soal pasokan energi. Baik, untuk itu kali ini diboyong juga menteri-menteri bersangkutan untuk dapat memastikan kerjasamanya akan tadi kita lihat Menteri SDM juga menyatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Menteri Energi Rusia untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin. Dan pemirsa, kita akan bahas selengkapnya, inilah dia ulasannya untuk Anda. Menanti hasil nyata dari Rusia. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa. Kali ini yang menjadi tujuan utama ialah Rusia dan Prancis. Ini untuk ketiga kalinya Prabowo melawat ke kedua negara tersebut, sekaligus bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dari kacamata diplomatik, intensitas pertemuan itu menandakan hubungan baik Presiden Prabowo dengan kedua pemimpin penting dunia tersebut. Kunjungan Presiden ke Eropa, terutama ke Rusia, disebut mengusung agenda pokok, melanjutkan kerjasama energi, termasuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, utamanya ketersediaan minyak untuk menambah cadangan dalam negeri. Agenda tersebut tentu saja sangat krusial jika mengingat situasi geopolitik global saat ini yang amat cepat berubah, khususnya terkait dengan dampak dari perang di Timur Tengah yang telah menyebabkan gangguan distribusi energi secara global. Apalagi kini tidak hanya Indonesia yang membutuhkan pasokan minyak dan gas dari sumber alternatif selain Timur Tengah. Negara-negara lain pun melakukan hal yang sama. Karena itu, kita sangat berharap kunjungan diplomatik Prabowo tersebut dapat menghasilkan capaian yang nyata dan konkret. Komitmen-komitmen kesepakatan dan kerjasama strategis memang sudah diungkapkan oleh para kepala negara itu kepada media. Namun kita tidak boleh naif bahwa hasil nyata dari sebuah lawatan tidak bisa hanya sekadar komitmen atau Memorandum of Understanding (MOU), tapi mesti berbuah perjanjian mengikat. Tentu perlu langkah-langkah teknis lanjutan hingga komitmen itu berujung perjanjian ataupun kontrak kerja yang mengikat. Maka dari itu, kita patut mendorong pemerintah khususnya agar lebih melibatkan menteri-menteri teknis terkait dan jajaran mereka untuk memastikan kelanjutan itu, baik dari segi kebijakan maupun sektor bisnis dan perusahaan yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Dari hasil lawatan ke Rusia, sudah ada pernyataan positif dari Menteri Energi Rusia, Sergei Sivilev, kepada media setempat dalam merespons permintaan Indonesia soal pasokan minyak. Sivilev menyebut Rusia menempatkan diri sebagai pemasok yang dapat diandalkan dan kontrak jangka panjang sedang digodok. Hal ini tentu saja merupakan sinyal yang sangat bagus. Akan tetapi, kita juga perlu menuntut pemerintah untuk jeli dan dapat memastikan kontrak yang menguntungkan. Tidak hanya itu, harus ditegaskan pula bahwa dalam kontrak ataupun perjanjian apapun, kedaulatan negara harus ditempatkan di posisi paling atas. Kerjasama dengan negara lain tidak boleh membuat penjagaan terhadap kedaulatan negara luput. Perjanjian maupun kontrak yang demikian tentunya bukan hanya membutuhkan keterlibatan menteri teknis dan para pakar, melainkan juga para diplomat berpengalaman. Diplomasi dan negosiasi yang kuat akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah perjanjian atau kontrak kerjasama. Dalam pertemuan dengan Putin, Presiden Prabowo menyatakan akan menangani sendiri sejumlah kerjasama. Kita tentu mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden dalam upaya mempercepat tercapainya kesepakatan. Namun, sekali lagi, Presiden harus menyadari pentingnya keterlibatan unit-unit teknis, juga para pakar dan diplomat. Bukan saja demi perjanjian yang konkret dan mumpuni, melainkan juga untuk memastikan bahwa kepentingan negaralah yang diperjuangkan. Tetaplah bersama kami karena usaha jeda pariwara editorial Media Indonesia masih akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kali ini kami sudah mendapatkan satu penelpon, yakni Bapak Max dari Manokwari di Papua. Selamat pagi Pak Max, silakan. Selamat pagi Bung Febrian Ahmad. Ya, Bung Aris Fadila, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih. Ya. Nah, saya mau berkomentar begini. Ya, artinya lobby-lobby yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan pasokan energi di Indonesia sebagai dampak dari adanya insiden yang terjadi di Teluk, itu langkah positif. Ya, Presiden ke Rusia bicara dengan Vladimir Putin, sehingga saat ini Indonesia dengan topik menanti kabar positif dari Rusia. Tapi saya mau bilang, Indonesia ini juga sumber-sumber daya mineral dan energi dan mineral itu banyak. Ya, Bung Bahlil, Anda Menteri SDM, Anda dari Papua. Papua ini juga kaya. Sebetulnya seperti misalnya, saya sekarang ini ada di Manokwari, Papua Barat. Di Bintuni, Provinsi Papua Barat itu ada sumber-sumber minyak dan ada juga gas bumi. Nah, sekarang ini PT Tangguh.
Kemudian di tempat-tempat lain banyak sekali. Nah, ada kita punya blok Cepu, di Arun ada, di lepas pantai Pulau. Itu dioptimalkan bagaimana pemerintah Indonesia melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengoptimalkan itu sehingga kita tidak menjadi negara yang tergantung, negara yang selalu mengimpor, tapi bagaimana impor itu terbatas memenuhi kekurangan yang ada dalam negeri. Dengan catatan optimalkan produk dalam negeri gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max, kami sudah mendapatkan poinnya. Jadi kalau Pak Max menginginkan mungkin mengoptimalkan sumber daya kita dalam negeri. Tapi pertanyaannya apakah memang sebenarnya kebutuhan kita bisa tercover hanya dengan memanfaatkan dalam negeri saja? Ya, faktanya adalah tidak bisa, ya kan. Bahwa kita memang dulu pernah anggota OPEC sebagai produsen minyak, tapi faktanya adalah saat ini adalah kita net importer, bahwa kita kebutuhan energi kita sebagian besar memang harus ditutup dengan impor. Dan ketika apa yang terjadi di Selat Hormuz, maka pemerintah harus mampu mencari sumber-sumber energi lain selain dari Timur Tengah. Nah, inilah yang dilakukan Presiden ketika berkunjung ke Rusia. Kita tahu Rusia juga salah satu produsen minyak. Dan terkait dengan tadi Pak Max katakan bahwa kita memaksimalkan potensi dalam negeri. Saya kira itu betul. Tapi kita harus bisa lebih jauh transisi energi. Transisi energi. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan energi fosil. Kita harus bisa bagaimana transformasi ke energi terbarukan. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Baik, nah kalau kita bicara soal energi terbarukan, kemarin juga Presiden Prabowo Subianto ini juga sempat berkunjung ke Paris, Prancis, yang mana kita ketahui Prancis ini juga memiliki teknologi yang cukup baik, yang kerjasama di bidang teknologi dengan Indonesia juga berjalin cukup baik. Nah, apa makna dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Emmanuel Macron kemarin, Mas Aris? Ya, kita tahu bahwa Prancis ini adalah salah satu kekuatan ekonomi utama di Eropa ya. Perancis kuat dalam teknologi pertahanan, industri strategis, dan tadi Febrian katakan energi hijau. Nah, ini tidak kalah penting dengan kunjungan ke Rusia, bahwa kita perlu belajar dari Perancis tentang inovasi industri. Pendekatan ini kan menunjukkan bahwa strategi ganda Indonesia menjaga kebutuhan ekonomi. Ini lebih ke soal transformasi teknologi, soal tadi energi terbarukan kita belajar. Dan jangan kita lupakan bahwa Perancis adalah salah satu produsen teknologi pertahanan yang cukup baik di Eropa. Tapi langkah dari Presiden ini, Mas Aris, apakah memang hanya dilakukan untuk menutup kekurangan energi yang bermasalah karena ada gejolak politik, geopolitik di Timur Tengah, atau memang akan dilakukan untuk nantinya jangka panjang? Ya, harus jangka panjang. Makanya ketika sudah ada kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin, kita kan menantikan seperti apa teknisnya, seperti apa kemudian para menteri-menteri teknis terkait ini untuk bisa merumuskan ini menjadi sebuah langkah-langkah strategis yang kemudian bisa bahwa kita tidak lagi tadi tergantung ketika ada masalah di Hormuz, di Teluk yang selama ini kita pasokan 20% kalau tidak salah ya kan, kita tergantung dengan Selat Hormuz. Bagaimana itu mencari alternatif baru yang kepada Rusia, dan itu harus berjalan jangka panjang tentu, karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan konflik di Timur Tengah. Apakah artinya memang ini kita mulai mengurangi ketergantungan energi dari Timur Tengah, Mas Aris? Saya kira harus bisa mencari alternatif baru, karena ya tadi kita tahu Timur Tengah selalu bergejolak dengan dinamikanya, dan itu kan kita sebisa mungkin tidak boleh tergantung sekali, dan pasti akan terdampak, tapi bagaimana dampak itu diminimalisir dengan kita menemukan sumber-sumber energi baru. Termasuk tadi bagaimana kita mengembangkan di dalam negeri energi terbarukan supaya kita benar-benar, karena kan kita tahu bahwa sejak awal Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa
soal ketahanan energi, ketahanan pangan, itu kan memang visi dia untuk ketika maju sebagai presiden. Nah, dalam kerjasama kan harus ada keuntungan dong. Nah, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan bahwa kerjasama yang kita jalin selama ini dengan berbagai pihak di Eropa terutama, itu keuntungannya akan dirasakan atau Indonesia mendapat keuntungan lebih besar daripada yang lainnya, atau seperti apa? Ya, namanya kerjasama tentu harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Namanya perdagangan, tentu kan ini kan perdagangan antar negara, ya pasti ada yang diuntungkan. Nah, untuk Indonesia tentu ketika pasokan energi terjamin bahwa dampaknya bagi masyarakat ya energi terjamin. Tadi kita lihat di media Indonesia edisi hari ini juga bahwa selain minyak bumi ada pasokan gas. Nah, sambil bagaimana Indonesia mengoptimalkan apa yang dipunya. Kalau gas, saya kira Indonesia juga punya cukup banyak. Ya, oke, baik. Artinya memang sama-sama menguntungkan ya kerjasama yang dilakukan ini ya. Kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau kita lihat lagi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putin itu, dia juga mengatakan akan menangani langsung, Mas Haris, dari sejumlah kerjasama yang akan dilakukan. Apakah ini artinya memang keseriusan ini menjadi komitmen agar bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi lebih cepat antara Indonesia dan juga Rusia? Ya. Melihat kondisi saat ini, MOU antara Presiden Prabowo dengan Putin harus di follow up dengan cepat. Nah, Presiden menyatakan bahwa dia akan mengawal langsung. Artinya Presiden serius untuk apa yang dia sepakati dengan Putin itu berjalan dengan cepat, dan dia memberikan sinyal kepada para pembantunya, dalam hal ini menteri-menteri teknis, untuk segera menurunkan seperti apa teknis-teknisnya yang harus segera dijalankan. Ini kan Presiden sudah membuka pintu di level-level top ya, di level-level atas. Sekarang bola ada di tangan tim teknis. Mungkin kita perlu mendorong adanya task force lintas kementerian untuk menurunkan kesepakatan ini menjadi fokus yang setiap bulannya seperti apa yang perlu memang harus dikawal. Kita akan nantikan agar ada hasil nyata dari Rusia. Terima kasih Mas Haris sudah bergabung bersama kami dalam forum ini. Dan tentunya pemirsa, kita akan berharapkan bagaimana nantinya keberhasilan dari perjanjian ini tetap bergantung pada keterlibatan aktif untuk teknis dan juga pakar serta diplomat yang berpengalaman dilibatkan juga. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih, selamat pagi dan juga sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.